Selamat berjumpa kembali pemirsa. Saya Sutejo dari tim kinerja PML Papua, khususnya dari PKMK UGM, salah satu narasumber yang ada di sana. Kali ini kita akan berbagi sedikit pengalaman tentang masalah bimbingan teknis, khususnya di lingkungan Dinas Kesehatan dan Puskesmas di dalam rangka untuk meningkatkan kinerja yang ada di unit pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Pada hakikatnya pelaksanaan bimbingan teknis itu bisa dilakukan dengan beberapa cara, dalam bentuk bisa pertemuan, tatap muka, sekaligus pendampingan langsung kepada unit atau objek yang kita supervisi atau bimbingan teknis yang kita lakukan pada mereka. Bimbingan teknis adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu dikuasai atau dipahami oleh pejabat struktural di Dinas Kesehatan dan Puskesmas, yang mana bimbingan teknis ini dilakukan dalam rangka untuk satu, melihat apa yang dikerjakan oleh staf. Yang kedua adalah menilai apa yang dikerjakan oleh mereka, sekaligus untuk memberikan dampingan dan saran-saran tindak lanjut dari temuan-temuan yang dilakukan pada waktu bimbingan teknis tersebut. Untuk menjalankan fungsi BINTEK tersebut, para pejabat struktural di Dinas Kesehatan dan Puskesmas mempunyai beberapa peran yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah membuat pedoman pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan dan program yang ada. Kemudian pedoman pelaksanaan tersebut harus disosialisasikan kepada semua staf yang ada, termasuk Puskesmas. Dan yang ketiga adalah di dalam pedoman pelaksanaan tersebut juga harus jelas disampaikan tentang jadwal waktu kapan pelaksanaan program kegiatan dilaksanakan, kemudian sasarannya siapa, kemudian juga disusun juga kapan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi itu harus dilakukan. Nah, ini penting, harus disosialisasikan dan dijadwalkan secara jelas, sehingga tahapan-tahapan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan evaluasi betul-betul terjadwal dengan baik. Tahapan selanjutnya di dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan BINTEK dan bimbingan teknis adalah yang pertama, masing-masing kepala bidang, kepala seksi, kepala puskesmas ataupun pejabat struktural yang ada mengidentifikasi program kegiatan yang ada di bidangnya masing-masing. Kemudian yang kedua, dilihat apakah masing-masing program kegiatan itu sudah ada pedoman pelaksanaannya. Dan yang ketiga, apakah di dalam pedoman pelaksanaan tersebut sudah ada target-target real yang ada, meliputi target sasaran dan target-target program secara kuantitatif. Untuk menjalankan fungsi BINTEK dan supervisi, maka langkah awal juga yang perlu dilakukan adalah para pejabat struktural itu, baik kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi maupun kepala puskesmas itu harus membuat pedoman pelaksanaan dulu, di mana pedoman pelaksanaan ini disusun oleh masing-masing programmer maupun pelaksana proyek atau PINPRO-nya sendiri menyusun pedoman pelaksanaan, yang mana pedoman pelaksanaan itu berisi tentang uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan, berisi tentang tujuan daripada pelaksanaan kegiatan itu, sasarannya siapa, berapa biayanya, target waktunya berapa lama, kemudian waktu yang akan diselesaikan untuk menyelesaikan pekerjaan itu juga harus jelas. Nah, ini pedoman pelaksanaan ini perlu sekali disusun sebagai langkah awal supaya kita bisa membuat langkah-langkah bimbingan teknis dan supervisi. Kemudian, kalau pedoman pelaksanaan ini sudah disusun secara lengkap, maka langkah berikutnya adalah perlu diadakan sosialisasi dari pedoman pelaksanaan tersebut. Siapa yang harus mensosialisasikan? Maka yang harus mensosialisasikan pedoman pelaksanaan tersebut adalah para pelaksana program itu sendiri. Tahap berikutnya adalah sosialisasi pedoman pelaksanaan. Pedoman pelaksanaan itu perlu disosialisasikan agar para pelaksana kegiatan, baik yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan bidang itu sendiri maupun puskesmas, betul-betul paham di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugasnya itu. Langkah selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan kegiatan, di mana jadwal pelaksanaan kesehatan ini betul-betul harus betul-betul diatur untuk melakukan tahapan-tahapan kapan pelaksanaan kegiatan itu akan dilakukan,
kemudian kapan kita akan mengadakan monitoring, kapan kita akan mengadakan evaluasi, sehingga semua itu kalau terjadwal dengan baik dan sudah disosialisasikan kepada semua staf, maka harapannya jadwal dan agenda ada kegiatan itu bisa terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah disusun. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kira-kira langkah selanjutnya apabila kita akan mengawali suatu bimbingan teknik atau supervisi, dari mana kita mulainya? Maka yang perlu diperhatikan langkah pertama adalah masing-masing pejabat struktural, apakah itu kepala bidang, kepala seksi, atau kepala humas, itu mengidentifikasi program yang ada di lingkupnya masing-masing. Program apa sajakah yang ada di sana, diidentifikasi, dibuat semacam long list, didata, dicatat, dan sebagainya. Kemudian setelah itu, melihat apakah setiap program kegiatan tersebut sudah ada juklak jukdisnya secara lengkap. Ini penting supaya kita betul-betul bisa melihat dan bisa melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan pedoman yang ada. Kemudian yang ketiga, melihat apakah setiap program tersebut sudah mencantumkan target capaian kerja secara kuantitatif dan alokasi waktu yang jelas. Ini adalah diikuti dengan menetapkan agenda waktu pelaksanaan kegiatan supervisi itu dilakukan kapan. Seperti yang saya katakan di depan tadi, di dalam awal, di dalam membuat pedoman pelaksanaan program, harus jelas langkah-langkah tahapan-tahapan yang akan dilakukan, termasuk kapan kegiatan supervisi dan bintek itu dilakukan. Langkah berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus menginformasikan kegiatan supervisi ini kepada objek yang akan disupervisi. Ini ada dua hal. Bisa kita menginformasikan kepada objek sebelum kita melakukan supervisi, bisa supervisi itu dilakukan tanpa menginformasikan. Kita pilih tujuan kita supervisi apa. Dan yang berikutnya, setelah kita membuat target-target dan menentukan jadwal tersebut, lakukan supervisi itu. Karena semua kegiatan yang sudah disusun dengan baik tanpa dilakukan pelaksanaan, tanpa adanya eksekusi pelaksanaan supervisi, maka ini juga akan tidak memperoleh hasil yang baik. Dan yang terakhir, apabila sudah melakukan supervisi, maka yang tidak kalah pentingnya adalah hasil-hasil supervisi itu harus diolah, dianalisa, dan dibuat rekomendasinya. Baik, Bapak sekalian, selanjutnya
dengan melihat kondisi, situasi, dan geografis yang ada di Papua yang sangat spesifik tentunya, maka kami merekomendasikan beberapa hal bagaimana supaya kegiatan bimbingan teknis dan supervisi bisa dilakukan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di sana. Yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi itu dilakukan bersama-sama pada waktu kita melakukan pekerjaan. Artinya apa? Para supervisor itu datang ke lokasi objek bersama-sama dengan melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Jadi tidak semata-mata melihat, tapi bersama-sama ikut mengerjakan. Yang kedua, kegiatan supervisi dan bimbingan teknis dilakukan secara observasi langsung, melihat fakta yang ada di lapangan dengan memotret dokumentasi yang ada, mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang ada, kemudian baru kita mengolah data-data yang ada hasil observasi maupun dokumentasi tersebut. Dan yang ketiga, kegiatan supervisi dan bimbingan teknis yang dilakukan adalah dengan melihat dokumen yang ada. Artinya kita hanya melihat data-data laporan, dokumentasi yang ada, laporan PWE dan sebagainya. Dari situ baru kita bisa menganalisa dan menyimpulkan hal-hal mana yang perlu kita rekomendasi untuk perbaikan dari kegiatan supervisi ini. Baik Bapak sekalian, sebagai kesimpulan dan sebagai penutup dalam acara ini, maka perlu saya sampaikan bahwa supervisi dan bimbingan teknis pada dasarnya adalah suatu coaching yang mempunyai ciri antara lain mengupayakan agar kinerja tim itu menjadi lebih baik di dalam rangka untuk terwujudnya tujuan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, menyusun strategi dan taktik untuk berhasil. Dan yang ketiga, mendisiplinkan anggota tim. Serta yang keempat adalah melakukan persuasif atau peringatan, bahkan memberikan reward dan punishment untuk menumbuhkan motivasi kinerja yang lebih baik. Demikian Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan sedikit tentang materi bintek dan supervisi. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga sukses dan lebih berhasil untuk membangun kesehatan di masa yang akan datang. Terima kasih.